Kan memang kita harus realistis. Jadi presenter itu kan kita harus punya size yang kecil ya. Iya. Tapi kan Ibu dari dulu size-nya kecil. Hai, ketemu lagi dengan saya Inge dan saya Lea di Si Paling Podcast. Kita ada bintang tamu hari ini, Le. Bintang Kenapa, tamu guys? kita. Kenapa cepet banget ngomongnya? Perjuangan ini untuk syuting ini. Oh iya benar. Ya kan? Hari ini kita tidak sendiri karena kita punya satu bintang tamu, Mbak Dian Ardianti. Selamat petang. Dia memutuskan sendiri bahwa ini Iya, adalah iya, ini petang. petang. Oke, boleh. Siapakah dia? Tolong diperkenalkan atau mungkin perkenalkan diri sendiri. Sebenarnya boleh saya loh. adalah Nia Daniati. Insight adalah Nia Daniati. Temannya Lea dan Inge sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Berpuluh-puluh tahun yang lalu loh. Enggak 10 tahun kan ya? Iya, 20 tahun. Mungkin 20 tahun ya. Hampir 20 Hampir tahun. 20 tahun. Dan kita dulu di Radio. radio. Di Oke, radio. jadi awalnya berkarir sebagai penyiar radio kita nih. Terus Sempat di Surabaya, tapi kita di TV lokal. Beliau Ya. berdua ini TV ya. beliau juga Iya, beliau juga ya kan. Kita kan lokal ya, Le. Iya. Enggak. Bedanya di Iya. situ. Dikit lah. Sudah merambah ke nasional. Betul. TV nasional, Mbak. Dikit. Bener nggak, Mbak? Ya, sempat ke SCTV, ya kan, SCTV di Jawa Timur, terus ke Kompas TV, di Jakarta juga sempat, terus akhirnya sudahlah selesai. Iya loh, aku tuh dulu mikir ya si Mbak Dian ini akan berkarir di media gitu kan. Iya. Karena kan udah lumayan sustain itu di Betul. Kompas ya terakhir ya Mbak ya. Ya, Kompas. Kok tiba-tiba berubah gitu ya kan. Jadi bertanya-tanya nih, hah udah nggak di Kompas lagi? Sudah nggak siaran lagi? Tapi beralih ke urusan beralih, beliau ini jagonya. Oh gitu. Karena Emang jagonya. Emang suka ini ya. Kalau kita lihat karirnya di jurnalistik kan, berarti Iya. kan kita mikir oh dulu mungkin anak komunikasi gitu. Ternyata enggak, beliau adalah anak ITS. Waduh, Teknik banget. banget. Engineer. Teknik industri. Enggak, apa sih? Bu? Arsitek. Oh, arsitek. Arsitektur, Oh, ya, arsitektur yang nggak pernah dipakai. Jadi sama sekali kuliahnya lama, ya Oke. kan. Terus begitu karena Lea ini adalah orang yang menemani masa-masa depresi, galau karena udah kayak Sejak subuh Tapi galau ditemani sampai Lea. tengah malam. loh Lea ini yang kemudian mengarahkan, kamu harus berdoa, katanya gitu kan. Kamu harus berdoa minta sama Allah supaya cepat lulus, Tuh katanya kan, gitu aku Iya, tuh udah kalau disadarkan orang benar jadi benar. Iya, Oke. benar. Kalau disadarkan orang yang Iya. belok juga dia. makasih ya. Karena Lea ini akhirnya terus kemudian berdoa sampai kemudian akhirnya sidang juga, ingat. Lulus juga akhirnya. Lulus Mbak. juga. Waktu itu Walaupun doa apa? Doa makan apa doa mau tidur? dua-duanya. Dua-duanya. Kan harus tidur kan? Iya, benar. Kalau nggak tidur nggak bisa sidang. Masa-masa mau apa tuh? Bikin market, Iya, ya nggak sih kita ha-ha. subuh-subuh ke tukang market. Bantuin ya Le itu Le. Nemenin sih waktu Iya. itu Kan kan. Lea bisa naik motor. Oh, oke, Jadi oke. kita Dia yang nggak bisa. nggak bisa sampai Oh, sekarang. Jadi iya. Lea nganterin, terus begitu pas dan ternyata pas sidang pun itu pengujinya itu bilang nggak, Lea. Jadi bilang bahwa aku itu ternyata tidak cocok. Sakit jadi ya. arsitek. Setelah bertahun-tahun. Karena yang Jadi- sedikit kurang atau Nah, jadi dia bilang gini, tapi menurutku itu adalah masa-masa oke, ini adalah masa enlightenment gitu ya. Dia bilang gini, pengujinya bilang, kamu itu tidak cocok untuk jadi arsitek karena gambar kamu biasa aja. Aduh, Gambar kamu biasa aja dan masih banyak teman-teman yang gambarnya itu bagus. Oke. Tapi kamu cocok jadi orang yang present. oke. Present jadi PR-nya gitu. Karena memang banyak banget teman-teman itu yang jago gambarnya bagus tapi nggak bisa ngomong. Betul. Dia bilang, jadi dia bilang daripada nih, dia bilang kamu ini
gambar capek-capek kan. Ah. Mendingan kamu aja yang Iya. jadi PR-nya, marketingnya. Oke. Jadi win-win lah ya. Betul. Terus aku bilang, bener Apalagi juga tahu nih. tekniknya ya kan, jadi bisa menjelaskan tuh lebih baik daripada Iya. orang lain yang nggak ngerti gitu. Iya, terus aku bilang bener juga nih Pak dosen gitu kan. Jadi sejak itu oke. Ya kalau enggak dia nggak jadi dosen. Emang Jadi bener dia. kayak ya udahlah ya sejak itu begitu lulus jadi sarjana teknik arsitektur itu Oke. kepupus sudah. Begitu pegang ijazah. Bye bye. Langsung Bye-bye. banting setir. Banting setir begitu ada lowongan apa namanya SCTV, reporter presenter, ya itu yang kutuju. Dan itu sesuai passion ya ternyata. Sesuai. Menemukan passionnya justru di situ. Disitulah kehidupan bahagia dimulai, ya kan? Tujuannya aku pikir ya sudah lah ini memang cocok. Iya. Kok ujuk-ujuk tiba-tiba Heeh. berpindah tuh Mbak, switch masuk ke corporate yang Bu, jauh dari jadi dunia. presenter berat loh, Oh, iya? ya kan? Nggak maksudnya gini, maksudnya ada masanya kan memang kita harus realistis. Jadi presenter itu kan kita harus punya size yang kecil ya. Ya, tapi kan ibu dari dulu size-nya kecil. Kan nggak selalu segini ya, Oh, ya kan? iya, Nggak iya, selalu iya. segini gitu. Jadi ada kalau di TV nasional kita tuh ada standar, ada size baju, ya kan? Bayangin kalau habis lahiran, pernah tuh nelpon ke Jakarta, Mbak, maaf ya ada size baju 12 nggak? Apa 12? Kita 6 dan 8. Betul bener nggak? Oh iya terus Digituin, aduh maaf ya, nggak ada tuh size 12. Kayak mana aku harus cari size baju 12? apakah aku harus jadi pegulat atau presenter? Kan dari baju muslim dong. Oh iya dong, gamis, Iya umi. kan? Terus udah gitu udah. Terus udah gitu kalau kadang-kadang suka dicek sama Jakarta. Kan presenter Jawa Timur ya Iya, kan? iya, iya. Tapi tidak boleh medok. Oh, kan emang enggak. Ditelepon tapi Oke. kayak dicek Heeh. suaranya. Terus ditelepon, dia kayak kamu udah mulai medok deh. Nggak bisa kok iki wong Darjo. Kamu kayak udah terlalu sering bergaul dengan bahasa Jawa. Dong Pak, bahasa Inggris. Kayak pressure-nya tuh banyak gitu sebenarnya. Nah itu dan itu kan ya realistis lah, maksudnya makin lama makin tua gitu kan. Nah terus pas pindah ke Jakarta kan kita ngerasa kayak semakin lama makin banyak presenter yang muda dong, ya kan? Kayak Insecure nggak sih? Heeh. sama ponakan. Kalau kita dibandingin disamping-sampingin gitu loh, kayak kok aku kayak omanya gitu. Mohon maaf nih, saya realistis. Tapi kan Oma cantik. Iya tetap aja oma. Iya, oke. Enggak lah senior ya kelihatan. Dan kita di Indonesia gitu, maksudnya kita nggak bisa bandingin sama TV-TV luar negeri yang Iya. mereka semakin senior makin Iya, dihargai. Iya. Betul, betul. Tua tapi matang. Iya, jadi ada masanya memang sebenarnya sudah mulai berpikir, oke, apakah kita aku pindah ke perhotelan atau pindah ke industri yang lain lah intinya Oh, gitu. sempat kepikir memang untuk ke sudah perhotelan. dari SCTV pun itu sudah mulai ada. berpikir Oh. untuk pindah gitu. Tapi kan memang waktu itu jalannya belum dapat. Nggak mau jadi pemain sinetron, atau layar penyanyi. kaca. Kan suaranya false. Maaf loh. Jangan deh. Saya tidak bisa Dia bernyanyi. boleh cantik, ayu, alamiah di depan kamera, cerdas. Tapi Jangan suruh nyanyi. Iya. Tidak bisa. Bisa lagu di mana, suara dia di mana gitu. Tapi kan orang harus ada plus minusnya. Iya. Masa situ plus terus ya kan? Kesempurnaan hanya Gini milik dong, plus Allah. terus. ya Iya, kan? Bunda Nggak bisa. Dorce. Oke. Berat. Berat. Jadi secara size Mm-mm. dan Oh, secara penampilan itu memang berat lah. Tapi kan Di saat akhirnya- itu ngerasa kayak berkecil hati nggak sih? Maksudnya aku kayak udah nggak muda lagi, tapi aku masih berkarir di sini gitu. Tapi sebenarnya bisa sih, kan kita ada produser, eksekutif produser tuh ada. Maksudnya tetap ada jenjang karir, iya. Cuman di media itu. at some point kayaknya ya sudahlah, kalau misalnya ada kesempatan lain kenapa nggak dicoba gitu. Dan pas Apalagi itu di Jakarta ya waktu itu Mbak. ya jadi udah ada banyak kesempatan. beberapa kesempatan ya nggak ini ya, ingat maksudnya nggak sekali kita coba terus kemudian oh iya langsung berhasil tuh enggak, ya pastilah yang namanya kalau kita wawancara pasti di ghosting itu juga ada. Oh wow. Tetaplah Seorang dia mengalami itu.
tetap wawancara terus kemudian dianggap kayaknya mungkin kayak kurang. Dia salah orang, Iya, harusnya pasti ada lah. ibu bisa nge-MC, ya kan, bisa jadi IO juga dalam sebuah Gitu. company, itu dibutuhkan loh. Itu sebenarnya point of view menarik karena gua malu kan kita tidak pernah bergelut di dunia Korporasi, Iya. aku pernah. Oh, lu pernah ya? Pernah. Oh, pernah kerja kantoran dulu? Pernah, Oh. 6 bulan. Oke, tetap pernah ya? Tidak betah. Pernah juga di kampus 3 tahun. Oh iya. Iya kan, pernah kan? Jadi Karena apa emang nggak dosen? bisa keluar. Iya, iya, iya. Tapi percaya nggak kalau semua tempat apapun pengalamannya Mm-mm. itu pasti berguna di Iya, kemudian betul, hari. betul. Ngerasa gitu Betul, juga nggak? heeh. Kayak ada transferable skill lah Iya. sebenarnya. Yang pengalaman lama kita bisa pakai Ya, sebenarnya. memang nggak ada yang sia-sia kok Betul. di dunia ini. Iya. Iya. Tapi Tapi kan tetap ibu nggak harus- punya pengalaman itu. Ada. TV. Oh iya, TV. Iya. Kalau lu pernah waktu di Jakarta, Mbak, kan masih belum rela melepaskan dunia TV. media ya. Heeh. Saya sempat interview, sempat casting, Oh ya? sempat sampai ke Iklan, bintang iklan. newscaster. Oh, sempat cukup ternama di ya Heeh. di waktu itu Antv sebelum jadi TV Mbak. Udah sampai Tahap nego ini gaji. gaji. Oke. Tapi begitu di info dapat saya diskusi sama suami, nggak usah lah gitu. Kayaknya enak jadi dokter gigi aja. Dokter gigi aja deh. Ya Kayaknya. kamu relain aja, nanti kalau memang udah ini kamu bikin siaran sendiri atau Tapi gimana? emang Kan udah bikin podcast sekarang. tapi memang Ya, sebenarnya memang iya TV dan jurnalistik broadcast itu emang candu sih, memang. Kan Iya, dulu iya, kan iya. benar, Benar. cuman tapi waktu itu kan mulai dari bawah lagi ya. Iya. Kita dari daerah masuk ke sini. Iya. Ya harus Sama nggak? Aku Start. pindah dari Surabaya pun ke Jakarta walaupun mutasi itu kan dinolin lagi. Jadi maksudnya statusnya itu kayak percobaan lagi, probation lagi. Walaupun di bendera yang sama ya. Tapi Hebat kan ya probation mentalnya ibu lagi. ini ya, kayak udah di atas di dropin Iya, lagi, betul. sudah di atas jatuh lagi, Iya. switch lagi. Probation Stres nggak lagi. Bu? Begitulah gitu. Karena kan kadang-kadang kita pikir nih, kita berangkat dari Surabaya ke Jakarta. Iya. Apa yang disampaikan bos di Surabaya kan Berbeda. oh nanti tinggal transfer kok gitu kan. Oh, Ternyata kan begitu ketemu HR di Jakarta, oh nggak bisa gitu karena kamu mungkin company di Surabaya PT-nya beda sehingga di Jakarta harus probation lagi gitu. Oke. Nah itu pun juga pas pindah ke company yang baru korporat itu kita walaupun misalnya udah experience hire ya secara status di company baru junior lagi, Le. Oke. Jadi masa kerjaku di broadcast itu walaupun sudah dianggapnya senior mungkin ya di broadcast junior lagi. waktu masuk corporate masuk level Junior lagi. Tapi apa yang terbentuk dari semua kejadian itu yang lu paling rasain? Maksudnya karena udah sering dari udah senior jadi junior lagi dan junior iya. yang nggak enak itu udah terlalu sering, akhirnya jadi orang yang seperti apa sekarang? Jadi lebih Positifnya. humble. Jadi lebih humble. Mau nggak mau ya, karena kan gini, setiap perusahaan itu kan akan punya karakter masing-masing ya, Betul. punya culture masing-masing. Mau nggak mau kan kalau mau diterima, lo harus humble dong. Nggak bisa misalnya, oh lo dari TV petentang-petenteng. Nggak mau mereka yang korporat Oke. akan terima. Misalnya, oh iya saya lihat ini, tapi kan saya pernah lihat Mbak di TV misalnya gitu. Tapi apakah pernah ngerjain surat? Oh. Kan harus nanya Iya. ke mana, ke orang yang ada di perusahaan Iya, itu. Gimana oke. sih cara bikin surat? Betul. Wartawan nggak pernah bikin surat loh. Benar, Cuman benar. zaman dulu nggak ada ChatGPT. Iya. bener, Ya kan nggak bisa, apa. nggak ada KPI di apa namanya di Di waktu jadi jurnalis tuh nggak ada Jurnalis. KPI. Yang penting kita bisa 5W1H Iya. nyampe beres, Sama ya kan? bisa presentasi, bisa apa namanya reporter gitu kan, bisa report di lapangan itu udah gitu. Tapi begitu di situ di kantor nggak ada report, nggak ada yang jadi kita nggak ada reportase gitu. Waktu zaman kuliah dulu kan nggak ada kan, Nggak ada. Excel gitu-gitu nggak ada kan. Gimana percepatan Anda belajar kayak gitu-gitu? Tidak ada percepatan, yang ada tuh tiap hari nangis. Sampai ada masa itu kan, nah itu kan jadi junior, probation lagi kan, Iya, 6 bulan belum diangkat. oke. Terus udah gitu baru setahun diangkat. Itu ada masanya pasti nangis terus lah. Oh, Kayak gitu. aduh kayak nggak betah nih, kayak nggak betah nih. Pasti itu. Apa yang gitu. bikin Anda bertahan? Iya, aku bisa bertahan Mbak. Duit ya.
Ya lo kan udah tahu. Iya. Kan lama-lama itu kan dulu nih, mamahku tuh kan tiger mom ya kan. Wow, ya. Ibu-ibu Chinese yang tiger mom, dia bilang kayak selama lo kalau nggak dapat kerjaan baru Nggak boleh keluar. Iya, pokoknya nggak boleh keluar gitu. Ya udah mentality itu yang dijaga gitu. Pokoknya Harus ada kerja dulu. iya keluar. betul, karena dulu pun sebelum pindah ke sini kan aku suka telepon mama gitu kan. Dia bilang lo cari apa sih? Udah pindah ke Jakarta, baru diangkat di TV, lo pindah lagi mau cari apa gitu kan. Terus aku bilang, "Ma, ini kan 50-50 ya gitu. Ini offeringnya bagus loh sebenarnya." Aku bilang ke mama, kalau misalnya aku diterima di sini, terus aku bagus, kenapa mama nggak mikir bagusnya sih gitu kan? Terus ya udah deh, oke gitu. Kan malu ya? Ya. Ya, jangan sampai ini gue yang mau terus ntar lo Iya. yang ini. Malu dong. gitu kan. Terus Terus akhirnya kayak mau nggak mau lah. Jalanin. Tangisan air mataku tuh nggak ada apa-apanya. Ya sudah akhirnya udah go ini ahead. pilihan aku yang harus dijalani. Tapi Iya. setelah dijalanin Mbak, setelah dilewatin, akhirnya bisa dipetik apa nih? Maksudnya apa yang bisa dipelajarin setelah dijalanin, bisa nggak? Dan ternyata bersyukur Iya. malah Betul. memutuskan untuk Ternyata sebenarnya semua itu bisa dipelajarin kalau mau lah gitu. Ah, Walaupun iya. tapi ya tadi ya Walaupun awalnya terpaksa. terpaksa. walaupun bersusah-susah semua Iya. di awal, tapi nanti akan membuahkan hasil ya. Iya, cuman kan memang tergantung ya. Maksudnya orang mungkin punya perspektif masing-masing gitu. Kalau misalnya mikir gengsi, ya sebenarnya mungkin kalau ngeliat teman-teman yang di TV udah tinggi jabatannya Oke. gitu kan. Atau mungkin teman-teman yang di arsitek meniti karir dari dulu pasti dia udah lebih tinggi lah Nah. jabatannya. Nyesel nggak? Enggak sih. Jadi kalau misalnya aku pribadi sebenarnya lebih senang ya, karena kan kalau dengan pilihan-pilihan yang ajaib tadi itu ternyata bisa membawa ke tempat-tempat yang sebelumnya tuh nggak pernah gitu. Jadi kayak pernah ke platform di offshore, terus udah gitu pernah naik helikopter, terus pernah ke Gurun Sahara, which is kayak mungkin orang kayak, hah ngapain lo ke Gurun Sahara? Nggak gitu. pernah terbayangkan Nggak pernah sebelumnya, kebayang gitu ya. Terus atau mungkin ke negara-negara yang ngapain lo ke Yang sana? tidak pernah terpikir sebelumnya bahwa Iya. negara itu eksis gitu ya. Gitu. Tapi kayak oh ternyata ada ya kesempatan-kesempatan yang itu gitu. Dan at some point mungkin karena udah tua kali ya. Terus kayak ngerasa oh mungkin orang itu ada jalannya masing-masing Berbeda-beda. gitu. Oh. Jadi aku udah merasa oh ya mungkin ini jalan di Wise sini. banget ya. Orang lain di sana gitu. Jadi rasanya kok tidak wise gitu membandingkan jalanku dan jalannya mereka. Iya, Oke. betul. Tapi pemahaman seperti ini tuh benar-benar bisa kita dapat setelah kita udah Melewati. kebentur kanan kiri dan melewati segala macam Wise juga ujian kan? itu ya. Iya benar ya. Wise kan? Iya, jadi seperti yang kita pernah ngobrol, kalau kita ngelihat anak-anak muda zaman sekarang yang pecicilan itu kayak gini, mau ngapain sih gitu ya kan? Banyak tingkah amat. Padahal itu dulu kita. Iya. Iya kan? Mungkin Kalau dulu kita kita- begitu karena kita belum. betul. Oke. Yang bisa diambil pelajaran kalau menurut aku sih jangan pernah takut Betul. mengikuti passion. Ibu nyesel nggak mengikuti Enggak sekarang. karir path yang sekarang? Sekarang nggak? Sekarang enggak. Kalau dulu iya. Iya. Bisa mah. Dulu Oh, masih ada oke. denial kayak ngapain sih jadi dokter gigi, kayaknya bukan passion aku. Aku tuh pengennya kerja tampil gitu. Karena Sebenarnya orang nggak itu kan tampil. mungkin berubah kan ya. Iya. Jadi maksudnya dulu mungkin pas kita muda kita mikirnya tampil itu Tampil. oke, Keren. Tapi ternyata Betul. seiring berjalannya waktu dan kebutuhan berbeda, kita butuhnya beda. Betul-betul, gitu. itu juga aku rasain. Jadi yang awalnya MC, performer, ditepuk tanganin orang. Kayaknya terus keren kan kayaknya dulu. keren dulu gitu. Terus sekarang harus jadi orang yang behind the scene, benar-benar yang apa ya, acara belum mulai gue udah datang, acara udah selesai gue masih di situ Dan nggak gitu. apa-apa ternyata memang Dan ternyata butuhnya nggak di apa-apa karena situ. duitnya lebih gede. itu loh. Sesuai Itu sama loh, kebutuhan benar. sekarang. Iya, gitu. karena Iya benar. perubahan kebutuhan Iya. itu kan berbeda. Kalau dulu kita nggak butuh Iya. duit ya. Butuhnya di notice. Pasangan Notice. itu berpengaruh. Bener banget. Sangat ya. Cara dia mendukung kita, cara dia apa ya, meyakini bahwa pilihan kita itu udah benar kok. Tinggal harus bersabar. Itu tuh pengaruhnya besar. Betul. Bener nggak? Ngerasain juga? Ngerasain. Apa Karena terpaksa kan- dia? Nah, itu nggak tahu ya. Istrinya. Nggak tahu ya. Kalau aku sih lebih kayaknya dia takut sih sama aku ya. Cuman kan karena kalau misalnya yang sekarang ini kan lebih ke support sih, lebih Iya. ke support. Karena kan
di perusahaan yang sekarang kan lumayan cukup banyak traveling kan. Nah itu kan dulu itu aku merasa egoku kan sangat besar ya, Oh Le. pasti dong. Jadi kayak ngerasa gue bisa kok gitu. Iya. Tapi somehow itu ternyata mungkin kalau nggak diikhlaskan sama suami dan keluarga, ya bukan siapa-siapa lah kita ya. Yes, betul. Ya, Itu yang aku gitu. kagum dari Mbak Dian ini adalah dia itu kan orangnya sangat, kalau udah punya pemikiran, orang mau ngomong apa juga dia nggak akan Bodo nggak amat ya. masuk gitu, nggak masuk dia omongan orang. Aku maunya ini karena ini. Ya, Termasuk wanita-wanita. yang tahu ya. ngomong begitu. Kenapa kita cocok? Kami ini cocok karena Emang itu. bisa dibelokin? Nggak bisa. ada. Kalau udah maunya. Kita tuh cerita hanya untuk Diri di-support. kita. Ya, gue kalau cerita ya karena lu harus support, gak ada ceritanya lu ngelarang, harus Oke. support gitu, Iya. nggak apa-apa. Itu Tapi sebagai perempuan di usia yang sekarang ini ya, kan kita masih aktif. Ada nggak keinginan untuk sebenarnya aku tuh lebih pengen nggak ngapa-ngapain atau aku memang udah happy berkarir seperti ini? Enggak. Enggak ya mana nih? Enggak, memang pengennya gini, lebih ke pasti akan nanti akan ada fasenya Ya. terus berkarir dengan usianya gitu ya. Maksudnya sekarang di usia 40-an, tapi nanti mungkin di usia 50-an Ada lagi pengennya karir yang akan ada lagi lain. karir yang lain gitu Jadi kan. dinamis, sekali ya. dinamis, Iya. berubah. Dan somehow itu aku lebih karena punya anak perempuan, Le. Oke. Itu sangat mempengaruhi gitu. Aku lebih ke pengen dia itu melihat bahwa perempuan itu punya value betul. Dan itu Oke. harus dicontohkan. Iya. Kalau misalnya kan kita itu hidup di dunia laki-laki kan. Iya. Laki-laki tuh punya perannya besar banget gitu. Kalau kita nggak nyontohin perempuan harus pinter, Betul. harus punya value, Betul. harus ngejar yang dia mau. Perempuan Dia bisa dari apa aja. harus lihat dari ibunya dong. Iya, betul. Benar, Itulah kenapa perempuan harus cerdas betul. dan harus tahu apa yang dia mau. Iya, kan? iya, itu sih gitu. Kalau misalnya aku santai-santai, boleh nanti dia boleh milih. Misalnya, Mi aku mau jadi di rumah aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Suami Tapi- kamu harus kaya raya, nah. Nah, tapi at least dia tahu, dia harus punya value, Iya. dia harus pinter, dia harus tahu mau ngapain lah. Ya, oke. Di rumah aja pun bukan berarti dia nggak ngapa-ngapain Betul, kan? Gitu. karena nanti dia mungkin punya anak atau nggak punya Iya. anak ya terserah. Tapi at least dia tahu itu. Gitu Oke, sih. itu penting ya Bu, catat. Catat. Oke. Nah, poin yang bisa diambil dari Mbak Dian ini adalah career switching itu adalah sesuatu yang wajar. Wajar. Ya, yang normal ya Mbak Normal. ya. Kadang waktu kita mau kuliah itu kita masih belum tahu nih Iya apakah banget. ini tujuan atau tepat buat kita ke depannya. Bukan berarti lu kuliah di A lu harus kerja sesuai di A. Enggak, ikutin passion lu, bener nggak Mbak? Iya. Jangan merasa terpaksa atau terjebak di situ. Iya. Ada penyesalan nggak? Ingat dulu. Ada penyesalan nggak? Oh sekarang tentu tidak. Sekarang Bahagia, enggak. bersyukur Bahagia malah banget. gue untung jadi dokter gigi karena ternyata aku menilai diriku nggak akan mampu kerja di corporate sekarang ya oke. karena sekarang tuh waktu aku lebih bebas, Lebih fleksibel ya. nggak ada kerja 9 to 5, pagi aku bisa sama anak-anak, malam suami yang sama anak-anak, jadi bisa dibagi. Anak-anakku akan selalu ada pengawasan orang tua Iya. gitu. Terus pekerjaan bebas, Iya. suka-suka, bukan suka-suka ya, tapi aku nggak punya bos, Iya. tidak ada yang mengatur Iya. gitu ya, kerja ya untuk diri sendiri, mau kerja boleh nggak boleh tapi nggak dapat duit. Iya. Gitu. Jadi sekarang justru bersyukur gitu, untung aja. Padahal di Jakarta ya Padahal kan. di Jakarta ya. Untung nggak Kalau- kerja di kantoran. Mbak Dian ada penyesalan nggak? Enggak. Enggak ya. Karena Benar-benar nggak ada. memutuskannya dengan ya emang sadar bahwa emang itu ada konsekuensinya. Terus enggak sih Le, emang udah Enggak ya. emang fulfill. Oke. Ibu Lea ada penyesalan Aku, nggak sekarang? menjadi Nyeselnya seorang- dulu zaman kuliah sih sebenarnya gitu. Hmm. Seandainya dulu aku jadi aku kuliah tuh dulu milih gimana caranya gue cepet kuliahnya cepet yang gue suka, nggak pakai mikir, Mm-mm. cepet kerja cepet dapet duit. Nah begitu masuk ke dunia profesional, aduh ternyata gue harus belajar lagi nih tentang ini, tentang itu gitu. Karena kan aku dulu ngambilnya bisnis English kan. Mm-mm. Di mana itu tidak ada ilmunya sebenarnya, itu cuman how to deliver the message doang gitu. Tapi ilmunya sendiri tuh menurut aku kurang, kayak misalkan
perpajakannya lah atau apa gitu tuh nggak ada kan. Kalau kita kuliah akuntansi, perpajakan, hukum kan ada ilmunya. Nah kalau dan kita bisa les bahasa Inggris gitu misalkan untuk mendukung itu. Kalau aku terbalik, jadi aku cara menyampaikannya udah bisa, udah tahu, tapi ilmunya aku harus belajar lagi gitu. Tapi sebenarnya ya mungkin kan kalau kita balik ke umur 17-18 emang kan kita nggak pernah tahu iya. kita tuh harus milih Iya, apa, betul, ya kan? betul. Memang kan kayak oh ya kata orang tua A ya A, kata teman lebih B. banyak ngikutin orang tua ya. Memang kita itu gelap banget kalau untuk Bener. milih jurusan. Sesimpel gini, gue tuh dulu pengen banget masuk bahasa. Nggak boleh, harus Iya. IPA gitu. Plong lah aku di IPA gitu ya kan. Maksudnya kayak berat banget hidup gue. Nah Iya. itu Iya. penyesalan. Seandainya dari dulu aku udah di bahasa mungkin. Nah tapi kan kembali lagi. Akhirnya sekarang, oh enggak kok. Setiap perjalanan itu ada Iya. cerita yang bisa kita ambil dari situ. Betul. Mbak Gitu. Dian ada tips nggak untuk perempuan-perempuan atau wanita-wanita di luar sana yang sekarang mungkin berpikir atau punya pikiran untuk career switching? Itu apa aja yang perlu dipersiapkan, nanti suka dukanya gimana? Lebih ke harus research pasti ya. Kalau research terus udah gitu paling nggak itu kalau udah di umur-umur segini tuh udah harus tahu yang dimau itu apa gitu. Karena ini umur-umur yang kayak one way ticket sih sebenarnya. Nggak bisa lagi coba-coba Iya, ya. gitu. Ini bukan umur 20-an yang lo galau terus bisa balik lagi. Iya. Ini udah beda sebenarnya. Kalau udah umur 40 boleh bisa, tapi ini one way ticket gitu. Jadi kalau misalnya mau ke sana udah tahu yang mau dimau itu apa, terus kemudian udah tahu resikonya apa, udah ngitung gitu. Jadi semakin banyak udah dihitung resikonya, udah tahu, ya udah go ahead gitu. Tapi kalau misalnya emang kira-kira resiko terlalu besar, stay pun di karir yang sama juga nggak apa-apa gitu. Dan itu pilihan paling Iya. realistis juga nggak apa-apa. Betul. Jangan maksain FOMO gitu. Orang lain bilang kayaknya gue harus career switch. No gitu. Harus Kalau fokus menurut ya. iya, menurut kalian paling safe, paling aman di karir yang sekarang nggak apa-apa, stay aja gitu. Karena umur sekarang itu bukan untuk main-main, coba-coba. Ini bukan 20-an gitu. Itu sih. Setuju sih, nggak semerta-merta cuma ngikutin Betul. keinginan hati ya, tapi Betul. mesti dihitung-hitung lagi. Iya, dipikir. Ada Iya. tanggung jawab Iya. soalnya Iya. ya. Kalau dulu kan kita bebas Iya, ya, waktu betul. kita masih 20-30-an pengennya Iya, aja betul. gitu tanpa memperhitungkan faktor-faktor yang ada di belakang. Sekarang Iya. buntutnya banyak Le. Benar, benar. Nah, kalau misalkan sekarang dikasih kesempatan gitu untuk memilih mau ekspansi apa atau mungkin mau melakukan apa ke depannya, apa yang paling dipilih? Gue tuh sekarang kayak lebih pengen, ini idealis ya. Iya, ya. Kayak lebih pengen ini sih, lebih pengen karena zaman dulu kan banyak gelapnya ya. Gelap. Gelap gini loh, maksudnya milih jurusan tuh gelap. Iya, Nggak tahu gitu iya. kan. Career switch tuh gelap gitu. Jadi lebih ke oke, sekarang gue lagi bikin konten yang mungkin orang yang lagi stuck itu gue bagi deh gitu. Sharing ya. Sharing aja gitu. Oke. Jadi in case ada orang yang lagi gelap, lo bisa nanya deh gitu. Oke. Itu aja gitu aja. Betul. Jadi nggak segelap gue. Iya. Itu latar belakang kita juga bikin podcast. Bener, Jadi karena nggak segelap awalnya. gue deh menghadapi Iya. hidup gitu. Jadi ada yang ditanya gitu. Kalau dulu kan kayak lo pindah ke kantor, lo nggak tahu lo harus ngapain, pakai baju Iya. apa tuh, even pakai baju apa gue nggak tahu gitu. Iya. Rambut kayak gimana gue nggak tahu gitu. Emang harus diatur rambut? Karena kan lo dari siaran ya. Iya, Rambut di depan- pendek-pendek. rambut pendek. Rambut digulung-gulung, warna-warni. Iya gitu kan, kalau di kamera itu kan Semakin semakin meriah, berwarna semakin semakin cantik. Iya, Iya. benar. Karena kena lampu studio. Iya, Baju itu di benar. dunia nyata, Anda aneh. Iya. Anda dari mana kayak ayam. Itu rambut aku, Cek. Ingat nggak rambut aku warna-warni? Iya kan? Kayak Agnes Monica. Cinta ini. Gini gayanya. Tapi ke security kantor kan kayak mau ketemu siapa? Mbaknya kerja di sini apa mau ngikut? Mau apa Iya. gitu. Tapi kan nggak ada yang Melewati ya ditanya. masa itu. Oke. Iya. Terus Akhirnya kayak, gimana? Akhirnya ngelihat orang-orang di iya, sekitar. Belajar lama-lama kan sendiri ya. kok gue merasa Ada yang aneh julid ya. nggak sih awal-awal itu? Kayak kan dikenalin tuh Ah, ke ini
ini Dian yang baru dari komunikasi gitu. Heeh. Poluan ya. Poluan. Ya masa saya poluan ada di sini Pak? Saya Gitu. kamera. Udah gitu, ada gitu ada lagi tuh misalnya kayak ada halal bihalal Oke. namanya. Halal bihalal di SKK Migas gitu. Semua orang itu pada berdandan dengan wangi, pakai batik Wow, bagus oke. ya kan. Mm-mm. Gue pakai rok pendek, terus pakai stocking hitam. Oh, Karena padahal anak India kan ala hospitality hotel. iya, Oke. kan mana aku tahu. Pakai rambutnya pendek. Terus Cuman ya mungkin untungnya orang terlalu sibuk berhalal bihalal, Iya. tapi kan aku sudah merasa kayak kok aku aneh ya. padahal Sama orang waktu wangi, itu batik sutra. Oh, batik mahal itu ya Mbak ya. Mahal kan. Parfumnya. Oh dari jauh udah kecium parfum mahal gitu. Aku Udah bisa baju aku di-notice kenapa nih. kotak-kotak rok pendek itu. Kok aku kayak alat-alat jamet ya? Itu. Nah itu. Tapi kan at least kalau misalnya kalian ada yang gelap tuh paling nggak saya bisa memberitahu korporat tuh tidak begitu loh. gitu. Oke. Ya, Ya, jadi ya, sekarang ya. lebih ingin membagikan info, Sharing ya. sharing. Siapa Iya. tahu ada yang butuh tentang informasi itu. Tapi dari sebagai seorang konten kreator dengan Nano ya. sebagai seorang konten kreator dengan konten yang jutaan orang yang view dan like ya kan, ada nggak yang pernah kasih feedback bahwa terima kasih ya Kak, kontennya bermanfaat banget buat aku. Ada yang pas career switch itu. Oh, Tuh oke. kan. Jadi Ada kayak kita bikin yang nggak career berguna. switch itu dia bilang karena ternyata ada orang yang mengalami masa kegalauan. Oh. Jadi ada yang dari jurnalis dia pindah gitu korporat terus dia mengalami masa kok dia lagi stuck dengan culture shock Iya. yang itu. Oke. Terus ada yang dia mengalami kayaknya aku lagi bingung deh Kak, Mm-mm. itu harus ngapain. Itu ada gitu. Oh ya, Luna ini termasuk contoh yang berhasil berarti di career switch. Iya. Kalau aku enggak. Karena dulu aku ngerasa dari awal kan udah langsung siaran-siaran MC gitu kan. Jadi untuk ke perkantoran tuh kayak aku gini, kerja kantoran. Kayaknya aku harus kayak mereka deh gitu. Oh kata Masa- lo ngelihat FOMO aja nih iya, pengen FOMO kerja tuh gue kantoran. gitu. Terus begitu gue di dalamnya tuh kayak harus menjaga perasaan si A, harus menjaga perasaan si B, begini dikit diomongin begitu. Semua orang ya, kayaknya pengen gue labrak. Karena gue kan aura labraknya kenceng ya Belum gitu. tampilannya kayak Belum gitu kan. bombastic side eye ya kan. Nah jadi gue lagi merasa mikirin ya. ini bukan dunia aku, nggak bisa gue gitu. Terus kayak bos yang kurang pintar tapi nyuruh-nyuruh gitu, terus nggak bisa dikasih tahu tuh gue kayak lu apa sih gitu, nggak bisa aku, tapi dia berhasil gitu. Ya kan dia Keren malam sekali. Le. Dia Malam tidak putih. lemah lembut, dia tough. Tapi ngalamin ya kayak gitu ya, punya Pastilah, pernah nggak pasti, punya bos pasti. yang kurang pintar tapi ngatur aja Nanti gitu. aja tuh dia ngomongin Cuman- di belakang Le. tapi memang Oh gitu ya. Tapi aku pengen tapi tahu. memang ini sih Le, mungkin kalau sekarang ya Mm-mm. corporate for not for everyone memang sebenarnya Oke. ya. Ya. Setuju sih itu. Karena mamahku pun dulu dia bilang gitu. Entrepreneur juga not for everyone Iya, loh. benar iya. Karena kan ada beberapa pekerjaan yang not for everyone gitu. Mamaku Iya. udah bilang gitu, kamu bisa gitu. Karena menurut mamahku itu kamu jiwanya jurnalis. Iya. Dia bilang gitu, kamu bisa bikin surat? Itu pertanyaannya dia. Kamu bisa, standar tuh, kamu bisa bikin surat? Nggak bisa sih mah gitu. Dan itu benar gitu, bikin surat di print, coret gitu. Bikin lagi, coret gitu. Emang nggak bisa. Gitu. Iya. Tapi emang ternyata waktu itu, ya bisa dipelajarin sih. Ya, aku juga mengalami itu nggak. Coret. Dari orang yang cuman bisa bikin PPT aja, jago gitu ya kalau karena emang untuk presentasi. Terus tiba-tiba harus bikin budget. Nah, gue bikin budget pakai Excel, nggak ngerti gue formula itu. Entah ya pada saat sekolah dulu aku di mana gitu. Pas Tapi emang kita pelajaran nggak itu. diajarin. Kan nggak ada di Emang nggak kuliah. ada pelajaran komputer kan ada dulu. Tapi SMA. Oh iya, SMA, yang iya. di SAM itu. Iya, itu kayak gitu-gitu formula-formula itu atau apa. Nah, pada suatu meeting kan mereka presentasi tampil layarnya ini diganti semua berubah, ini diganti semua berubah. Giliran jago gue banget. stres. Aku nggak bisa. Gimana gitu. Ih, merinding kan gue. Bodoh sekali aku tuh. Tapi ya karena udah tertekan ya mau nggak mau akhirnya
bisa tapi dikit lah. Tapi kan lu akhirnya juga mengetahui dari situ kalau lu memang Iya. not belongs there gitu. Iya. Akhirnya Tapi mencari yang- aku kan sekarang vendornya korporasi, jadi mau nggak Tahu mau akhirnya mau nggak tahu, mau. ya Iya, belajar betul. sedikit lah Mm-mm. gitu. Oke. Banyak ya menarik yang kita dapat sekali. hari ini dan pastinya ini akan menambah rasa percaya diri kamu kalau kamu berpikir untuk berpindah karir. karir. Jangan mungkin jangan pernah tipsnya apa ya Mbak? Jangan pernah ragu ya Jangan kalau pernah memang ragu. udah dihitung ya. Betul. Resikonya apa? Resikonya udah tahu, yang penting iya. gitu. Jangan pernah ragu tapi jangan nekat juga Iya. ya. Jadi Hmm. harus ditimbang-timbang benar-benar Yes. kalau memang mau career switching. Cari orang yang bisa diajak diskusi Betul. Iya. dan berpengalaman. Jangan Contohnya asal Mbak Dian ini. Boleh ya Mbak kalau mau ngobrol ya Boleh. nanti ya kalau memang ada yang pengen boleh. lebih dalam lagi boleh DM. Nanti kita tampilin ini ada IG dan ada yakin mau TikToknya. nampilin. Mbak Dian. Yang nampilin di sini gitu dong. Di sini ya. Oke. Ada canggih di sini. Ini dong kata-kata untuk pemirsa. Kata-kata Kata-kata hari ini dong Kak. kata-kata apa ya? Apa dong? Nggak tahu. Ya intinya tadi sih pasti nggak bilang kalau mau career switch boleh silahkan, tapi intinya hitung semua resiko dan jangan lupa pastikan semua support system itu mendukung. Dan jangan mudah menyerah. Betul, jangan mudah menyerah. Semua bisa dipelajarin kok intinya gitu. Jadi kalau merasa nggak bisa ini, nggak bisa itu, aduh cuman sekarang mah ada ChatGPT, ada sosial media, bisa belajar. Dan even itu nggak butuh duit, butuh pakai data doang. Bisa jadi duit. Bisa jadi duit, bisa jadi duit. Oke, Oke. baiklah. Terima kasih banyak Mbak Dian. Sama-sama. Udah ngobrol sama kita, udah kasih pencerahan sama kita dan paling enggak udah bikin yang nonton ini tenang kalau lagi galau. Betul. Kan? Terima kasih yang sudah nonton. Tetap ya, jangan lupa komen, subscribe, like buat Si Paling Podcast. Saya undur diri. Ingat. Dia. Lea. Bye. Bye.